Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Putriani, mahasiswa semester 1 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Matematika, dengan NIM 2008105078. Saya dari kelas Tadris Matematika 1C. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Mukhlisin MPD. Di sini, saya akan membacakan hasil wawancara saya dengan narasumber Ibu Nunung selaku guru mengaji di Madrasah Miftahul Huda yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2020 tentang pendidikan Islam. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Pendidikan Islam itu pendidikan yang seperti apa? Menurut beliau, pendidikan Islam adalah proses pembelajaran untuk mendidik manusia dan mengembangkan nilai-nilai ilmu pengetahuan yang bersifat agama atau Islami agar dapat membentuk manusia yang berkarakter dan berkepribadian yang berlandaskan ketakwaan dan membentuk akhlak dan budi pekerti yang mulia dan tercermin dalam keseluruhan sikap dan perilaku sehari-hari. Pendidikan yang perlu ditekankan di sini menurut beliau adalah tentang pengenalan diri sendiri dan Allah, terutama pengenalan terhadap diri sendiri. Karena jika kita mengenal diri sendiri, kita itu siapa, diciptakan oleh siapa, untuk siapa, maka kita pun akan turut mengenal Allah, begitupun mengenal Rasulullah. Untuk pertanyaan yang kedua, materi pendidikan apa saja sih yang perlu ditekankan di era zaman sekarang? Menurut beliau, materi pendidikan Islam yang perlu ditekankan di era zaman sekarang adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia, sebagai petunjuk bagi manusia agar beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Dengan mempelajari Al-Quran akan membentuk manusia yang berakhlakul karimah dan mencetak generasi yang Qur'ani dan bertakwa. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih peran penting pendidikan dalam kehidupan? Menurut beliau, pendidikan Islam berperan penting dalam segala aspek kehidupan, karena dengan pendidikan Islam dapat menghasilkan manusia yang berkualitas, bertanggung jawab, beriman, dan bertakwa, serta berbudi pekerti. Pertanyaan yang keempat, apa sih tujuan dari pendidikan Islam? Menurut beliau, tujuan dari pendidikan Islam adalah untuk membentuk kepribadian manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia dapat memimpin, terutama memimpin dirinya sendiri, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membentuk insan yang sempurna yang pada akhirnya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertanyaan yang kelima, apa saja fungsi dari pendidikan Islam? Menurut beliau, fungsi dari pendidikan Islam adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena dengan mempelajari pendidikan Islam, kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Selanjutnya sebagai pembinaan, penyempurnaan kepribadian, artinya melalui pendidikan Islam dibentuk keyakinan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkenalkan mana yang diperintahkan dan dilarang, mendidik manusia mencintai Rasul dan Al-Quran, dan membentuk manusia yang berakhlakul karimah. Kemudian pertanyaan yang keenam, seberapa pentingnya belajar pendidikan Islam di zaman sekarang?
beliau, sangatlah penting belajar pendidikan Islam, apalagi di zaman sekarang. Karena pendidikan Islam membentuk anak muda yang berakhlakul karimah, mencintai Allah, Rasul, dan Al-Quran. Dengan belajar pendidikan Islam pula, dapat membentuk generasi muda yang islami berdasarkan akidah Islam. Jika tidak ada pendidikan Islam, mungkin semuanya tidak akan bisa dikontrol. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa sih harapan narasumber kepada anak muda zaman sekarang terkait dengan kemajuan zaman? Harapan beliau kepada anak muda zaman sekarang adalah janganlah terlena dengan teknologi, jangan lupa mengontrol diri, luangkan waktumu untuk teman, keluarga, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Al-Quran, juga untuk dirimu sendiri. Baiklah, cukup sampai di sini saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.